Di tahun 2004, Nintendo merilis konsol handheld yang memiliki dua layar, yaitu Nintendo DS. Ini gak ada hubungannya sama obat sendi. Jadi kemarin saya sempat touch grass, dan saya ketemu orang yang jual Nintendo. Ini tuh harganya cuma 12.000. Katanya Nintendo itu singkatan dari nasi telur Barendo. Jadi langsung aja saya beli dan bungkus satu porsi. Ini tuh udah dapat nasi, telur, dan berbagai tambahannya seperti sambal dan lalapannya. Dan ternyata ini bungkusnya sedikit mirip ya dengan Nintendo beneran. Cuman yang ini bisa dimakan dan bisa bikin kenyang. Yang jadi pertanyaan, apakah penjualnya bakal digugat sama Nintendo? Secara spesifikasi, konsol ini tuh gak bagus-bagus banget, dan kalau dibandingin sama pesaingnya PSP alias gorengan, itu bedanya udah seperti langit dan bumi. Untuk prosesornya, konsol ini punya dua biji, yaitu prosesor ARM 9 dan prosesor ARM 7. Mungkin kalian ngira, wah berarti bakal auto kenceng prosesornya ada dua biji. Sayangnya, yang ada malah sebaliknya. Karena prosesor ARM 7-nya ini tuh cara kerjanya seperti menahan performa prosesor ARM 9-nya. Jadi kurang lebih kayak kalian punya mobil kencang, tapi kalau mau dipakai itu harus sambil ngederek mobil lemotnya. Ya bayangin aja kalian punya Lamborghini hasil ngoding PHP, tapi setiap kalian pakai itu wajib itu sambil ngederek truk besar, jadinya ya ketahan. Singkatnya, semua interaksi input-output atau keluar masuk data harus lewat prosesor ARM 7. Dan gak jarang prosesor ARM 7 ini tuh kelamaan ngeproses datanya, dan si ARM 9-nya ini kebanyakan nungguin si ARM 7-nya beres. Untuk spek lainnya, konsol ini pakai layar yang nggak sampai 240p 2 biji, dan yang bawahnya touchscreen resistive. Ini yang harus pakai pensil mencetnya dan harus ditekan keras. Iya, DS itu singkatan dari dual screen alias dua layar. Untuk RAM-nya ini cuma 4 MB. MB bukan giga. Iya, ini cuma 4 MB dan nggak ada penyimpanan bawaannya. Konsol ini menggunakan cartridge atau kaset buat sumber gamenya. Namun khusus buat Pak Tani dan yang ingin jalanin game homebrew, kalian bisa pakai flashcard. Singkatnya ini buat jalanin file yang ada di SD card, yang tahu-tahu aja. Untuk cara pakainya ini tinggal drag and drop aja kurang lebih bahannya. Untuk GPU-nya, konsol ini pakai GPU custom khusus dan GPU-nya ini mampu buat jalanin grafis 3 dimensi. Tapi grafis 3 dimensinya ini tuh burik dan cuma satu layar yang bisa jalanin 3 dimensi dalam satu waktu. Dan dengan spek sejelek itu, game dan aplikasi aneh apa yang bisa jalan di Nintendo DS ini? Di video ini saya bakal coba berbagai aplikasi homebrew yang unik untuk konsol ini. Sebelum kita coba aplikasi aneh di konsol ini, ternyata kalian juga bisa nampilin Biotech. Dan tentu saja ini saya pakai buat nampilin daftar MMA alias yang membership aja. Jadi khusus yang sudah join membership, nama kalian berkesempatan buat muncul di video selanjutnya alias masuk TV. Untuk device-nya sih bebas tergantung videonya. Misalnya di video ini nama orangnya MMA ini masuk ke Nintendo DS. Kalau di video sebelumnya itu masuknya ke Sony Xperia ZL. Selain masuk TV, orang yang join membership juga bisa nonton video lebih awal dan nonton video eksklusif khusus si MMA. Dan untuk harganya ini cuma 5.000. 5.000 dapat semua yang disebutin tadi. Wah, murah banget. Pertama, saya bakal coba Flappy Bird. Buat anak Gen Alpha yang nggak tahu, ini tuh dulu game yang viral banget karena bikin kesel saat dimainin. Bahkan game ini tuh sempat jadi easter egg di Android 5 Lollipop dan Android 6 Marshmallow. Ada orang gabut yang bikin Flappy Bird buat konsol ini. Namun sayangnya nggak tahu kenapa pas saya jalanin itu cuma ngeblank hitam. Untungnya sih ini nggak jalan, soalnya kalau jalan mungkin saya udah banting ini karena gamenya bikin emosi. Selanjutnya saya coba Counter Strike alias CS. Sayangnya di sini nggak ada crate dan kuncinya, jadi kalian nggak bisa ngasilin duit di CS versi DS ini. Untuk kontrolnya ini tuh agak aneh, karena DS gak ada analog kanannya, jadi si touchscreen-nya ini dipakai buat aim. Ini enaknya itu harus pakai stylus atau pensil, kalau pakai tangan agak kurang karena ini touchscreen-nya resistif, jadi kurang akurat. Untuk grafiknya ini ya agak jauh sama CS 1.6 yang aslinya. Tapi ini tuh fiturnya agak lengkap dan ini tuh aslinya cuma cloningan aja, bukan beneran CS resmi dari Volvo. Dan juga si karakternya ini tuh gak ada animasinya yang anehnya tuh. Namun untuk cloningan CS ini cukup mendekati CS yang aslinya dan ini juga support multiplayer. Selain game, ada juga OS Windows. Ya, kalian gak salah denger, Windows buatan Microsoft yang berat dan banyak mata-matanya. Dan tentu saja Windows XP ini sebenarnya palsu. Nanti saya akan jelasin kenapa ini tuh palsu seperti RAM di HP Welcome. Ini udah terpasang wallpaper gambar mobil balap dan juga ada beberapa aplikasi terpasang di Windows-nya. Sayangnya ini buat kursornya pakai D-pad, gak bisa pakai touchscreen. Tapi setelah saya coba lagi ternyata ini bisa dipindahin layarnya ke bawah dan sekarang bisa pakai layar yang touchscreen. Ini ada MS Pen yang bisa dipakai buat gambar, cuman ini saya agak bingung cara pakainya.
Selanjutnya ini ada aplikasi Pong 3D. Ini kurang lebih game pingpong dengan perspektif 3D. Dan ini tuh game di dalam game. Saya dengar kamu suka game, jadi saya masukin game di dalam game. Dan terakhir ada Windows Media Player. Ini bisa buat setel musik, tapi saya nggak tahu nyimpen filenya di mana. Dan sayangnya ini nggak bisa dipakai setel video. Jadi nggak bisa buat scan tangan. Selanjutnya saya coba game dinosaurus yang muncul kalau internet bermasalah di Google Chrome. Ada orang yang bikin game Dino Chrome buat Nintendo DS ini. Ini bukan browser Chrome, tapi ini cuman game yang pakai aset dari Google Chrome kurang lebih. Untuk gameplaynya dan grafiknya ini kurang lebih seperti Dino yang ada di Chrome. Dino Chrome itu gak perlu grafik yang bagus dan logiknya juga simple, dimana konsol kentang jadul kayak gini aja tuh sebenarnya bisa buat dibikin game kayak gini. Di pojok kanan atasnya ini nampilin skornya, dan ternyata ini juga ada dark mode-nya. Tadi kita sempat coba Windows di konsol ini, tapi sebenarnya yang tadi kita jalankan itu bukan Windows beneran, dan hanya aplikasi yang tampilannya mirip Windows. Kenapa gak bisa? Alasannya karena Windows XP dan versi Windows apapun yang asli itu gak pernah rilis di Nintendo DS. Secara teknis, Microsoft hanya pernah merilis Windows XP untuk arsitektur x86 dan Itanium. Selain itu, minimum requirement Windows XP juga membutuhkan RAM 64 MB, sedangkan ini konsol RAM-nya cuma 4 MB. Jadi secara teknis sudah jelas gak bakal bisa jalan. Dan aplikasi OS ini tuh palsu semua, bukan Windows asli. Ini tuh cuma aplikasi yang tampilannya mirip Windows aja kurang lebih. Selanjutnya saya bakal coba Minecraft. Ternyata ada yang bikin Minecraft buat Nintendo DS. Tentu saja ini bukan resmi dari Mojang Karawang atau Microsoft. Sayangnya saat saya coba jalanin, ini malah blank putih. Saya pencet-pencet tombol juga gak ngaruh dan gak ada yang respon. Setelah itu saya coba portingan game Portal. Dan ternyata saat saya jalanin ini juga tuh sama, ini blank putih juga kayak Minecraft. Setelah saya cari tahu penyebabnya, ternyata ini tuh akibat firmware flashcard yang saya pakai ini tuh gak support gamenya. Jadi saya harus ganti dulu pakai AK menu. Dan setelah saya ganti, ini tampilan awalnya berubah. Setelah ganti firmware, saya coba jalanin lagi Minecraft-nya. Dan kali ini bisa jalan. Untuk gameplaynya ya ini kurang lebih kayak Minecraft klasik zaman Majapahit yang cuma ada mode kreatif. Dan saya agak susah buat masang dan ngehancurin bloknya. Dan itu ternyata harus diubah dulu modenya di layar bawahnya, destroy atau create. Untuk grafiknya ya sama kotak-kotak seperti Minecraft beneran. Kalau bukan kotak-kotak ya bukan Minecraft berarti. Cuman yang ini tuh sedikit lebih burik karena layar DS yang resolusinya sempit seperti Pulau Jawa. Selanjutnya saya coba lagi jalanin Portal. Ini Portal yang game bukan Portal yang nutupin jalan. Dan ini ternyata bisa. Ini game agak gelap jadinya agak susah rekamnya dan hampir gak kelihatan. Sayangnya ini kontrolnya gak enak. Touchscreen-nya dipakai buat nge-aim dan substitusi analog kedua. Dan ini tuh terlalu licin dan juga kurang akurat. Ini paling gak enak dibandingkan game-game sebelumnya kontrolnya. Ditambah usut punya usut, ini kayaknya unit Nintendo DS saya ini tombol L dan R-nya ini udah susah banget dipencet. Ini tuh harus keras banget baru respon dan itu pun lebih sering gak responnya. Game ini tuh sih lebih ke proof of concept sebenarnya. Kalau game sekompleks Portal tuh bisa buat dipaksa masuk ke Nintendo DS. Dan ternyata gak cuma Portal dan Minecraft aja yang jadi bisa setelah ganti firmware ke AK menu. Sekarang Flappy Bird juga bisa jalan. Buat cara mainnya ini tinggal pencet tombol buat bikin burungnya terbang dan kalian harus lewatin pipa sebanyak-banyaknya dan jangan sampai jatuh atau nabrak. Sebenarnya ini game simple banget tapi aslinya susah banget. Anak Gen Alpha rata-ratanya masih pada bayi pas game ini rilis. Sayangnya karena ini Flappy Bird-nya akhirnya bisa jalan, saya jadi pengen banting juga ini lama-lama karena kesal dengan gamenya. Singkatnya, di video ini kita membahas spek konsol handheld Nintendo DS dan juga mencoba beberapa game dan aplikasi homebrew unik yang saya temukan. Walaupun konsol ini memiliki spek yang jelek bahkan di zamannya dan apalagi kalau dibandingin sama pesaingnya, tapi secara penjualan Nintendo DS ini tuh laku keras dan lebih laku dari PSP gorengan. Alasannya karena konsol ini memiliki banyak game yang unik, harganya lebih murah, dan yang paling utama itu mengarah ke pasar baru, yaitu orang kasual yang sebelumnya nggak biasa main game. Secara teknis, performa konsol ini tuh bahkan lebih jelek dibandingkan rata-rata saklar atau lampu wifi yang dijual sekarang. Tapi walaupun begitu, ini masih jauh lebih asik masih jauh lebih asik dimainin dan banyak gamenya. Lebih asik dari matiin nyalain saklar. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.